Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kali ini kami akan membahas salah satu contoh kasus analisis linear regresi berganda dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Matthew Kosuma dengan NIM G0311911078. Ini merupakan salah satu contoh dari analisis regresi linear berganda, di mana ada seorang guru sedang mengamati apakah ada pengaruh antara nilai UN fisika dan nilai UN matematika terhadap hasil rata-rata nilai UN secara keseluruhan. Di mana untuk dapat membuktikan hal tersebut, diperlukan 10 sampel, di mana itu merupakan nilai dari 10 orang siswa secara acak. Lalu kemudian yang akan ditentukan pada soal kali ini adalah, yang pertama adalah persamaan garis regresi linear bergandanya. Yang kedua, variabel yang mana memberikan pengaruh lebih besar. Yang ketiga, berapa koefisien determinansi serta interpretasinya. Dan yang terakhir adalah melakukan IGF. Bisa dilihat data yang akan dibutuhkan itu ada pada slide. Dimana untuk X1 itu merupakan nilai UN fisika, X2 itu merupakan nilai UN matematika, dan nilai Y merupakan rata-rata UN. Lalu untuk slide ini bisa dilihat, ini merupakan tabel data untuk perhitungan secara manual, di mana data tersebut ini akan dibutuhkan untuk perhitungan secara manual. Di mana di sini kita melihat ada tambah X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, serta X1X2. Oke, kali ini kita akan mencari persamaan garis regresi linear bergandanya. Di mana untuk mendapatkan persamaan garis regresi linear berganda itu diperlukan nilai alfa, B1, dan B2. Dan untuk mendapatkan nilai tersebut diperlukan data sebelumnya di mana yaitu sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X1Y, sigma X2Y, dan sigma X1 X2. Di mana rumusnya bisa dilihat sebagai berikut. Di mana data yang diperlukan untuk mendapatkan hasil pada slide ini itu diperlukan dari tabel pengamatan secara manual di slide sebelumnya. Dimana bisa dilihat untuk hasil dari sigma X1 kuadrat itu sama dengan 1244, untuk sigma X2 kuadrat itu sama dengan 790,9, sigma Y kuadrat sama dengan 304, sigma X1Y sama dengan 592, sigma X2Y sama dengan 463, sigma X1 X2 sama dengan 871. Oke, setelah kita menemukan data yang kita perlukan mencari alfa, B1, dan B2 pada slide sebelumnya, maka kita dapat menentukannya sekarang. Di mana untuk nilai alfa itu sebesar 39,27. Untuk nilai B1 itu sama dengan 0,288 dan nilai B2 sama dengan 0,268. Mana pada slide bagian atas ini bisa dilihat itu merupakan rumus untuk perhitungan secara manualnya. Lalu untuk tabel yang diberikan warna biru, itu merupakan perhitungan secara Excel, di mana kita bisa lihat untuk intercept itu sama dengan nilai alfa. Lalu untuk nilai X variabel 1 itu sama dengan nilai B1, dan untuk nilai X variabel 2 itu sama dengan B2, di mana bisa kita bandingkan nilainya tersebut hampir sama atau mendekati. Setelah kita bisa mendapatkan nilai alfa, B1, dan B2, maka kita bisa membuat persamaan garis regresi linear bergandanya. Di mana persamaan umumnya yaitu Y sama dengan alfa ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Maka kita bisa lanjutkan menjadi Y sama dengan 39,27 ditambah 0,288 X1 ditambah 0,268 X2. Atau kita bisa simpulkan dalam bahasa sehari-harinya sama dengan rata-rata nilai UN itu sama dengan 39,27 ditambah 0,288 dikali dari nilai UN fisika yang ada ditambah 0,268 dikali dari nilai UN matematika yang ada. Perkenalkan, nama saya Rifki Fayat Ansar dengan NIM 0311910115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel yang berpengaruh. Dilihat dari persamaan garis regresi, yaitu Y sama dengan 39,27 ditambah 0,288 X1 tambah 0,268
X2, nilai B1 lebih besar dibandingkan nilai B2. Nilai B1 menandakan kemiringan X1, yaitu nilai ujian nasional fisika, dan B2 menandakan kemiringan X2, nilai ujian nasional matematika. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai ujian nasional fisika lebih berpengaruh daripada harga nilai ujian nasional matematika dalam menentukan hasil rata-rata nilai ujian nasional secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Maulana Saiful Hakim dengan NIM G0311911010. Selanjutnya saya akan membahas tentang koefisien determinansi. Bisa kita lihat di tabel warna kuning ini, kita bisa mendapatkan hasil dari koefisien determinansi melalui Excel, yaitu 0,969465,818. Selanjutnya, kita bisa juga cari melalui dengan cara manual, yaitu R kuadrat sama dengan B1 sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y dibagi sigma Y pangkat 2. Selanjutnya kita bisa mendapatkan hasil yang mirip dengan Excel. Walau tidak terlalu signifikan bedanya, kita bisa mendapatkan hasil 0,9690131. Selanjutnya, dari hasil koefisien determinansi tersebut, kita bisa kalikan 100. Maka didapatkan hasil 96,9%. Bisa kita tarik kesimpulannya, 96,9% keragaman nilai rata-rata UN Y yang dapat dijelaskan oleh keragaman pada nilai UN fisika X1 dan nilai UN matematika X2. Sisanya sebesar 3,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel-variabel pada persamaan regresi tersebut. Perkenalkan, nama saya Stefan Di Pratama Nenotek, NIM G0311911023. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai uji F. Sebelum itu, kita harus mengetahui hipotesisnya terlebih dahulu. Yang pertama, H0 berbanding beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, yang artinya nilai UN fisika dan nilai UN matematika tidak berpengaruh terhadap nilai rata-rata UN secara keseluruhan. Yang kedua, H1 berbanding beta 1 tidak sama dengan beta 2 tidak sama dengan 0, yang artinya nilai UN fisika dan nilai UN matematika berpengaruh terhadap nilai rata-rata UN secara keseluruhan. Nah, kita akan mengetahui nilai F hitung secara manual dengan menggunakan rumus R kuadrat dikali N dikurang K min 1 per K dikali 1 min R kuadrat, di mana R kuadrat dapat kita ketahui nilainya pada slide sebelumnya, yaitu sebesar 0,969. Dan nilai N menunjukkan jumlah sampel sebanyak 10, dan nilai K menunjukkan jumlah variabel bebas pada persamaan linear berganda sebanyak 2, yaitu nilai UN fisika dan nilai UN matematika. Dan dapat kita ketahui nilai F hitung secara manual sebesar 111. Selanjutnya, pada data yang diberi warna hijau menunjukkan uji F hitung secara Excel. Nah, setelah kita mendapatkan nilai F hitungnya, maka kita membutuhkan nilai F tabel, di mana untuk mencari nilai F tabel, terlebih dahulu dicari nilai DF pembilang dan DF penyebutnya. DF pembilang memiliki rumus K dikurang 1, di mana K menunjukkan total variabel sebanyak 3, yaitu X1, X2, dan Y, dikurang 1 sama dengan 2. Dan DF penyebut memiliki rumus N dikurang K, di mana N menunjukkan jumlah sampel sebanyak 10 dan K menunjukkan total variabel sebanyak 3, maka 10 dikurang 3 sama dengan 7. Setelah didapatkan nilai DF pembilang dan DF penyebut, maka kita bisa mencari nilai F tabel sebesar 4,74. Maka interpretasinya yaitu di mana F hitung sebesar 111 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 4,74, maka kita akan menolak hipotesis H0 dan menerima hipotesis H1, yaitu nilai UN fisika dan nilai UN matematika berpengaruh terhadap nilai rata-rata UN secara keseluruhan pada taraf uji alfa sebesar 0,05.
Pada slide ini merupakan hasil data dengan menggunakan Microsoft Excel. Data yang berwarna kuning merupakan koefisien determinansi. Data yang berwarna hijau merupakan nilai F hitung. Dan data yang berwarna biru merupakan koefisien untuk persamaan linear berganda. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai contoh kasus analisis berganda dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Padi habis tinggal jerami. Bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasi kami sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.